Oke, proyek pemerintah paling penting kan makan siang gratis. Harusnya kalau sesuai target tahun ini semua dapurnya selesai. This dapur will create demand for next year. Jadi next year kalau orang tanya gue tahun apa? Tahunnya consumer. Consumer ya? Karena yang the biggest program kita ini kan makan siang gratis, budgetnya gede banget kan. Kalau sampai akhir tahun nih, Ci, kira-kira gimana market? Hari ini aja copi. Ya masih copi lah mungkin. Biasa ya, banyak uncertainty masih menurut gue. Nah, sampai ini kan tahun copi ya? MSCI nih. Ya. Terus ya gue nggak tahu nanti Trump ngomong apa lagi. Kemarin Trump udah damai nih sama Cina kan. Yeah. Tapi kan perdamaian mereka kan nggak pernah tahan lama. In the historically, jadi selama dia jadi presiden, gue rasa banyak uncertainty globally. Ya Indonesia juga banyak uncertainty. Kan ganti Pak Prabowo tahun ya. Jadi masih ganti-gantikan policy yang lama kayak misalnya CPO ditertibkan. Habis itu kan mining ditertibkan. Tambang. Ya kan? Nggak tahu apa lagi nanti ditertibkan. Tapi kayak setiap penertiban tuh pasti copi. Pasti ada yang orang terdampak kan. Ya kayak kemarin apa PIK 2 dicabut PSN nih tiba-tiba gitu kan. Ya. Nah, Pani turun. Kita juga lagi penertiban nih. Ya kan pajak pun ditertipin gitu kan sekarang kan. Every penertiban ya kaget. 2026 lebih stabil harusnya ya. Soalnya apa yang dilakuin setahun ini kan kayak fondasi for the next 4 years Indonesia only ya. Terus kita kan harusnya kayak tahun ini oke, proyek pemerintah paling penting kan makan siang gratis. Harusnya kalau sesuai target tahun ini semua dapurnya selesai. This dapur will create demand for next year. Jadi next year kalau orang tanya gue tahun apa? Tahunnya consumer. Consumer ya? Karena yang the biggest program kita ini kan makan siang gratis, budgetnya gede banget kan. Itu will stimulate demand for food. Domestic demand mostly, which I like. Gue paling benci uang keluar. Ya domestic demand ya entah itu ayam, entah itu beras, entah itu apa yang dimakan kan. Budget negara kan. Ya ini harusnya consumer good benefit. Kalau di korupsinya banyak ya benefitnya sedikit gitu aja. Kalau nggak ada korupsi ya benefitnya lebih banyak. Tapi at least katanya dapurnya mau selesai semua by the end of this year. 70.000 dapur gitu kan. Ya hitung aja satu hari ngasih makan orang berapa. Jadi ada demand. Ya udah, ada job. Dapur itu hire orang temen kok dan satu nggak pokoknya out of job, dia pabriknya tutup atau gimana. Now the only source of income dia jadi kerja di dapur itu. Oh, bikin. No. Oh. Dia nggak bikin, dia malah pekerja. Dia hire kerja di dapur. Oh. Ya dia UMR level lah, tapi dia bilang thank God gue dapat kerjaan di dapur. Ini makan siang gratis. Jadi ya buat dia income lah. Terus gue cuma mikir kalau temen gue kan umurnya gocap gitu kan. Gocap kan gak ada yang mau hire lah. Pak, semua siapa yang mau hire umur 50-an kan. Yang muda aja banyak yang gak ada kerjaan. Jadi the fact that orang-orang kayak gini nih yang masih produktif tapi udah mungkin gak bisa di hire. Karena ya ketuaan lah. Ya ketuaan lah ngomong kasarnya. Itu dapat this job kan good juga. Pokoknya asal this program di execute well, korupsinya tolong jangan banyak-banyak. Kalau perlu nol lah. Kalau perlu nol lah, ini penting banget buat negara kan. Ya banyak orang bisa kebantu juga. MBG ya. Jangan dijelek-jelekin nih MBG. Jadi MBG akan meng-create demand sehingga consumer sektor akan naik ya. Oke, Ci, di podcast ini kita ada game sedikit sih. Saya tanya pertanyaan singkat, nanti enggak. Pilih salah satu. Blue chip atau second liner? Second liner. Rapat pagi singkat atau sore? Enggak pernah rapat. Grup chat. Kita grup chat. Gue bingung ini jawab lagi pagi singkat. Grup chat lebih efisien. Iya. Jarang ya dengan tim jarang meeting offline tuh jarang. Kita 24 hours grup chat. Tapi jarang ketemu offline. Kan kita 4 orang shareholder ya.
Yang satu kan ngurusin makro, jadi dia suka ikut conference di luar-luar sana. Terus, tapi dia hidupnya kayak kalong, jadi kalau malam lihat US market, pagi udah tewas gitu kan. Jadi dia nggak pernah lihat saham Indonesia dong? Hampir, nggak, saham Indonesia kita yang liatin bertiga. Jadi dia lebih ke makro, kasih kita feedback. Terus yang pagi kan tewas nih, yang pagi yang liatin fundamental, ngasih ke grup chat, ini yang harus dibeli. Terus dia tinggal jawab ikut apa nggak ikut gitu, untuk portofolio. Nonton TV atau YouTube? Nggak nonton dua-duanya. Terus nggak YouTube? Waduh. Oke, YouTube nggak nonton, saya nontonnya IC, Chinese drama. Itu mikrodrama itu. Seneng ya? Historical drama yang pakai baju silat ya. Iya. My favorite all the time. Seneng. Kalau iya, gue nggak suka yang modern, saya suka yang history. Yang bajunya silat, sekuar sinar-sinar. Tapi yang Cina aja? Yang lain kan banyak juga. Korea nggak suka. Korea nggak? Cina ya? Saya suka yang Chinese. Nggak ngerti bahasa Korea, aneh banget. Gitu. Terus kalau di dubbing tambah lucu lagi gitu. Iya. Kalau nanti menghabiskan masa tua, pilih di desa atau di kota? Pantai. Oh. Aku mau Bali. Oh, seneng pantai. Kalau LT harusnya aku maunya Bali. Tapi kalau amit-amit sakit terpaksa di Singapura. Soalnya medikalnya bagus. Ini sekarang kita juga Bali juga udah bagus loh sekarang. Ya makanya kita lihat ya. Kalau tanya gue suka Bali. I like pantai. Ini pantai ya? Saya orang pantai. Pantai. Wah, di Jakarta di mana yang pantainya keren? Makanya di Jakarta saya di lapangan padel. Lu cari aku sering di lapangan padel. Tiap hari main padel. Sehari berapa kali? Sehari sekali. Seminggu 5 kali. Intuisi atau logika? Logik ya. Harus ngeliatin data baru ambil keputusan. Iya. Intuition ada tuh kayak misalnya kayak market crash gitu, bisa ada intuisi 1-2 hari kayak udah nggak enak gitu kan. Mungkin harus kurangin. Apalagi udah berapa? Ya, hampir 30 tahun kan. Udah lihat market, jadi biasa udah ada intuition. Tapi to make a big decision harus ada data. Harus logic. Things yang nggak logical, nggak masuk akal, nggak bisa terima gue. Superman atau super team? Super team. Nggak bisa hidup sendiri. Harus semua tim itu harus contribute. Harus ada value yang di bring it. Jadi kita tuh jarang kayak orang. Masing-masing bawa value ya. Kita timnya tuh nggak pernah nambah. Jadi ya itu tapi within the team tuh harus ada sinergi. Kayak saya tadi yang bilang, satu jago makro, satu jago fundamental, satu ngeliatin flow, satu ngeliatin technical analysis gitu kan. Terus kita punya 2 RA yang bantu ngumpulin data. Yang kalau pergi ke mining, ya jangan gue yang pergi, ya udah tua. Lu aja yang pergi, masih muda, cowok lagi sana. Gue mau pergi ke mining sana, lihat batu bara, lihat CPO sana. Lu pergi. Gue udah pernah lihat zaman 30 tahun yang lalu. Iya kan? Yang itu gue nggak, ya makanya satu tim harus contribute. Karena nggak bisa kerja sendiri kan. Lu Superman buat apa? You cannot work alone, you have to work as team. Jadi I want a super team. Tenis atau padel? Tenis dulu. Tapi tenis lapangannya jadi kan tambah tua, tambah kok kayak jauh ya. Padahal kayak lebih pendek ke net. Tenis kayak capek. Lapangannya jauh banget ke net. Iya. Cuma kalau padel kan nggak mati-mati kan? Justru itu serunya. Gimana cara matiin orang itu? Saya seminggu 5 kali main padel. Iya, itu cara malah pas weekdays malah ya? Cara matiin cepet. Pas weekdays ya malah ya? Weekdays. Kalau weekend malah nggak main? Enggak, Sabtu main, Minggu main. Sabtu, Minggu. Minggu tuh optional, Sabtu kita kan enggak, grup kita ada Selasa, Sabtu tuh wajib. Selasa. Senin kan aku coaching. Terus Jumat coaching. Minggu tuh kadang main, kadang enggak. Terus Kamis itu main, Rabu kadang main, kadang enggak. Itu gengnya itu aja? Enggak sih. Atau kadang ketemu sama? Selasa, Sabtu geng itu, yang lain gue melacur. Ikut geng orang lain. Oh, tanding sama siapa gitu? Gue sembarang lihat diri klub, pokoknya masuk-masuk aja. Kan belum lama ya tren padel. Rabu main pagi, berarti yang nggak main itu Jumat sama Minggu optional, yang lain main. Kan belum lama kalau padel kan. Dulu sebelumnya apa? Tenis. Oh, tenis. Ya, karena capek, karena padel. Enggak sih, tenis itu either you are good or you not. Kan prosesnya lebih lama. Kalau padel tuh bisa kayak lu
gini ya, misalnya kayak tenis tuh ya, kalau orang tenis tuh dari kecil pasti jadinya bagus. Karena udah muscle memory semua udah ada. Ya kan? Tapi kalau padel itu lu dilempar dari bulu tangkis aja bisa bagus. Lu main pingpong di padel aja bisa bagus. Temen gue main bagus banget, tau nggak dia apa baseball atlet. Bagusnya tingkat dewa. Lu apa tenis? Bukan, gue baseball. Hah? Oh, dari baseball ke padel bagus banget. Squash apalagi. Ya udah kan, biasa mirip kan. Tapi squash belum tentu menang sama tenis juga. Pukulan tenis kan sadis-sadis. Kencang ya. Tapi smash tenis nggak menang sama badminton. Jadi it's like, tapi spin gak ada yang ngalahin si pingpong. Ya, beda-beda kan memang. Jadi kayak semua even main volley aja bisa jago. Pemain volley nasional di padelnya jago. Pemain basket nasional di padel jago. Sepak bola aja main padel, ya kan? Terlalu mudah kali padel ini, semuanya bukan. bisa. To start mungkin gampang. To be good susah. Karena lu lawannya kan macam-macam nih. Ya kan, gue kan orang tenis. Gue mati di smash orang badminton. Kenceng ya? Sama main nettingnya depan net. Oh iya. Oh my God. Iya. Bisa banget. Bisa banget. Kalau aku badminton. Iya, bisa banget. Iya. Netting depan net, smash. Iya. Iya kan? Nggak ada langkah-langkah badminton tuh gila banget kan? Iya. Lebih lincah lah. Ya, kita pukulan, which is di padel sering out. Lapangannya pendek. Oh iya. Kan kita bisa pukul nih tenis nih. Iya. Sampai ujung sini tuh masuk. Di padel udah kena keluar. kaca. Iya. Jadi kalau tenis biasa harus reduce power. Selalu gurunya bilang, reduce your power, reduce your power, reduce your power. Lu pakai coach ya? Ya kalau enggak bisa-bisa. Bayar coachnya lebih mahal dibanding bayar mainnya. Iya. Benar. Ci, satu pesan untuk investor retail anak muda. Anak muda itu suka nggak lihat risk. Tipenya all in when Lambo gitu kan. Jadi kan mau cepat kaya kan. Jadi kalau mau main saham tuh pertama kali mesti mikir risk dulu, jangan mikir upset. Risk ya. Risk, soalnya risk itu lu bisa terima nggak? Gini, ada orang ya lihat kiri kanan, gila gue cuan nih karena gue margin, terus dia all in margin. Ya kan, orang ini mungkin margin mama papanya kaya. Kalau dia kenapa papanya sesuntik duit gitu kan. Ya kan, ya mesti lihat risiko. Orang tuh bisa terima risiko beda-beda. Ada yang bilang, Ci lu masuk berapa? Lu jangan tanya gue masuk berapa. Misalnya gue hilang duit itu gue gak apa-apa gitu loh. Lu hilang duit itu matters gak buat lu. Makanya gue juga tanya, orang masuk kerja harus gue usah ngomong risiko dulu. Yeah. Jadi menurut gue paling penting you have to understand the risk. Kalau lu ngerti resiko, lu gak mungkin ada blaming game. Lu gak mungkin nyalin siapa-siapa. At the end of the day yang mencet buy and sell kan tangan lu. Kita sendiri ya. Iya nggak, tapi kan suka influencer A ngomong B. Gue ngikutin dia, gue rungkap gitu. Ya lu mencetnya piye waktu itu. Ya makanya harus tahu resiko. Kalau lu nggak bisa take that risk, terus kayak lu nih beli saham nih, kepikiran pagi siang malam turun 5% aja udah kayak panik gitu kan. 10% kayak gemeter. Berarti uang yang lu masukin kegedean buat lu. The money kan harus uang dingin kan. Kita semua tahu harus uang dingin secara teori. Tapi gitu masuk nih duit nih, misalnya masukin berapa juta deh. Itu terus lu gemeter gak bisa tidur gitu kan. Semalam kepikiran, oh my God I lost money. Itu berarti that money is too big for you to handle. Itu parameternya ya? Iya. Artinya kalau... Ini saham gue hari ini merah aja gue tenang. Tenang ya? Tenang ya? Walaupun ya harus gimana TP gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Itu rugi gue nggak miskin. Jadi mesti pahami dulu resiko. Jadi seberapa besar kita kuat menanggung resikonya kan. Iya. Lu stres, depresi, gila, bunuh diri buat apa? Banyak kan orang kripto katanya banyak mati bunuh diri. Because you cannot take the risk, lu leverage 10 kali. Lu leverage 40 kali. Yeah. You cannot take that risk gitu loh. Terus jadi gila gitu kan, jadi bunuh diri gitu kan. Kalau menurut Cicu udah lihat berapa kali crash. Iya. Jadi udah dari yang shock sampai udah biasa. Berapa kali gue lihat gak ada beat di sebelah kiri. Kosong. Berapa kali trading halt gue udah lihat. Waktu huru hara 98, kiri tuh gak ada beat. Kosong. Covid dulu kiri juga gak ada beat, kosong. 2008 kiri gak ada beat. Ya kan, selama masih ada beat masih oke gitu kan. Gak ada beat, gak ada beat. Ini kan zaman sekarang namanya ARB gitu kan. Tapi kita tahu ARB kan kadang buka, kadang enggak. Ya. Berapa hari pasti, ini berbulan-bulan gak ada beat.
waktu huru-hara. Ya. Indonesia udah kayak pariah waktu itu. Iya kan? Intinya berarti kita itu bisa tenang, ketika market turun juga tenang, itu harus seperti itu ya. Kan makanya semua orang tahu teorinya orang saham itu uang dingin kan. Dingin. Itu semua orang ngomong. Iya. Tapi prakteknya uang dingin apa enggak? Iya benar. Terus gue dingin tapi waktu turun shit gemeter keringat gitu kan. Semalam gak bisa tidur, rambut putih keluar. Itu nggak dingin lah. Iya. Itu duit panas. Iya. Oke. Jadi mesti tahu resiko berapa yang bisa ambil. Soalnya menurutku ya kalau orang panik itu decision making-nya biasa ngawur. Karena bilang harus lebih logik kan. But when you panic, your logic doesn't work. Jadi mesti calm, tenang. Makanya yang paling bagus itu apa? Diving. Karena olahraga diving itu, lu dalam air harus tenang. Kalau lu panik, itu udara ngisepnya tambah banyak, ngos-ngosan, terus lu harus direscue masalah. Jadi habis dulu oksigen lu. Ya. Jadi untuk berlatih investor saham, diving, olahraga yang paling pas. Lu jebur laut, tenang, dengan ombak depan mata lu, hiu depan lu tuh tenang, top. Lo gue diver loh. Iya. Pokoknya kalau lu misalnya hiu depan mata lu nggak panik, nah apa sih artinya ARB? Ya benar juga tadi. Iya kan, hiu gede depan lu 6 meter gitu. Keputusan yang diambil saat panik justru berbahaya ya kan? Selalu. Karena nggak ini. Anything, yang panik kita pasti ngawur. Selalu, in every case. Gue juga beberapa kali pernah panik lah ya dulu. Setiap kali gue do something yang gue panik pasti salah. Pasti salah. Iya. Jual at the bottom gitu kan. Terakhir, satu kata tentang pasar saham Indonesia. Kurang liquid. Ini concernnya dari tadi nih, concernnya tentang likuiditas. Siap. Kurang dalam liquidity-nya. Iya. Demikian tadi pemirsa The Fundamentals, bincang saya dengan Cik Joai. Banyak sekali insight yang kita dapatkan. Yang pasti satu poin tadi, kita sebagai investor mesti paham risikonya gitu. Baru kemudian kita memutuskan untuk melakukan transaksi di saham gitu. Demikian, terima kasih. Saya Mas Sirom undur diri.